Jadi kalian harus tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Waktunya bermain itu juga ada. Jadi seimbangkan antara waktu bermain dan waktu belajar. Oke? 1, 2, 3. Dibagi-bagi, yakni yang pertama ada taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Nah, yang kedua ada taat dan patuh kepada kedua orang tua, dan yang ketiga ada taat dan patuh kepada guru. Oke, buka bukunya di halaman 52. Nah, taat di sini yang maksud taat di sini adalah tunduk dan patuh. Dengan kata lain, taat adalah upaya untuk senantiasa mengikuti petunjuk Allah, senantiasa menaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, jika keimanan seseorang semakin kuat, maka semakin kuat pula juga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taat dan patuh ini, taat dan patuh kepada Allah juga harus diimbangi dengan taat kepada Rasulnya. Nah, di halaman 54 sudah ada ayat yang membahas tentang pentingnya ketaatan itu kepada Allah dan Rasulnya. Nah, yang bisa ayat 4, mari kita baca sama-sama ya, kakak pimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, artinya itu, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya Muhammad, mereka itu akan bersama-sama orang yang diberi kenikmatan. Nah, yaitu nikmat para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itu adalah teman sebaik-baiknya. Nah, taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya di sini juga sudah ada beberapa poin sikap yang sudah ditunjukkan di buku itu di halaman 54. Silakan buka bukunya di halaman 54. Aisyah, buka bukunya. Oke. Nah, yang pertama apa? Melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Ayo, di sini ada nggak tadi yang nggak sholat subuh? Sholat subuh semua kan? Yang sudah sholat subuh langsung lagi. Siapa yang ke tangan? Masya Allah, besok ibadahnya lebih tingkatkan lagi ya. Bukankah tujuan kita diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu jelas di dalam Al-Qur'an surah Al-Zariyat ayat 56.
Oke, selanjutnya membayar zakat dan menyedekahkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, Mas. Selanjutnya melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji, menjaga sopan santun ketika berbicara dan tidak berkata-kata yang kotor. Oke, selanjutnya kita di poin yang kedua. Yang poin yang kedua apa? Taat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, orang tua harus kita sayangi dan kita hormati. Tidak ada anak satupun di dunia ini yang lahir tanpa kedua orang tua. Orang tua sudah berusaha payah membesarkan kita, mengasihi kita, menyayangi kita dari kecil. Lantas apa yang bisa kita berikan sampai hari ini? Selain doa, kalian di usia kalian yang sedini ini harusnya lebih rajin lagi dalam belajar. Karena orang tua kalian tidak membutuhkan yang namanya harta berlimpah, rumah besar, mobil mewah, uang puluhan miliar. Tidak, orang tua kalian hanya ingin kalian bagaimana menjadi anak yang soleh dan soleha yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kita, adik-adikku sekalian, kita lahir dalam keluarga Islam. Bayangkan saudara-saudara kita yang di luar sana dalam kehidupan non-muslim. Oke? Jadi banyak sekali kesyukuran di dunia ini yang harus kita benar-benar syukuri dalam kehidupan. Nah, salah satunya dengan memiliki kedua orang tua. Bagi mereka yang qadarullah sudah dipanggil duluan orang tuanya ke pangkuan sang ilahi, doakan mereka, lanjutkan cita-cita dan perjuangan mereka. Semua orang tua pasti memiliki cita-cita dan harapan terbesar, khususnya kepada anak-anaknya. Oke? Nah, di Al-Quran surah Al-Isra di ayat 24 dan 23 dan 24 itu jelas bahwa perkataan apa saja dilarang, apalagi lebih dari itu. Oke? Bagaimana cara kita bersikap taat dan patuh kepada orang tua? Yakni menaati segala perintahnya, kecuali dia melanggar perintahnya itu melanggar dari syariat Islam. Nah, itu bisa kita tidak ikuti. Paham? Sampai sini paham? Oke, 1, 2, 3. Guru di sini juga memiliki peran andil
Yang kedua, orang tua. Nah, kakak akan bagi tiap kelompok. Masing-masing dari kalian harus menyebutkan contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan taat dan patuh. Yang kelompok pertama tugasnya taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kelompok dua, taat dan patuh kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, taat dan patuh kepada guru. Oke, ini kelompok satu. Ini kelompok dua. Yang ketiga nih penting, tidak membentak orang tua. Oke.